Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa muwala. Pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pagi ini diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman, Islam, kesempatan dan sekaligus kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Nah, saya Isa Ansori yang bersama Anda sampai pukul 6 pagi nanti. Saya sudah bersama Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ali Fauzi Shahib MSI, akademisi dari Ubaya yang akan mengupas tentang perhiasan dalam kehidupan. Apakah itu? Sabar dulu, saya sapa beliau yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Yai? Mas Isa, alhamdulillah bi khair wa afiyah. Insyaallah. Pangestinipun panjenengan sehingga sampai saat ini kita bisa bermuajah kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini berapa rendeng nggak ketemu ini? Iya, tapi walaupun tidak ketemu insya Allah dekat di hati. Sambung ya, Masya Allah. Chemistry-nya dapat. Insya Allah wahasuna ula ikarofiko. Subhanallah. Jadi sebaik-baik teman yang sampai di surga nanti. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yai, sebelum kita masuk di topik perbincangan kita tentang perhiasan dalam kehidupan, Yai bisa sapa dulu untuk mukadimah ke pemirsa yang sudah siap mengikuti kajian kita. Moga Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mengupas tentang sebuah topik perhiasan dalam kehidupan. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah sebuah kehormatan, derajat, pangkat, golongan yang hakiki, yang memang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bukan hamba itu yang kemudian menginginkan satu kehormatan dan perhiasan dalam hidupnya. Nah, ini bisa juga disebut dengan lahum darajatun inda rabbihim. Derajat seseorang tinggi di sisi Allah, tidak disetting-setting sama yang bersangkutan, tapi memang alami manusia itu sudah dinas oleh Allah sebagai orang yang derajatnya tinggi. Insya Allah dalam satu kehidupan manusia, kalau seandainya memperoleh derajat ini, hakul yakin, maka keberkahan, tatanan kehidupan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, hakikatnya menurut pandangan Allah dan manusia akan tercapai. Jadi perhiasan dalam kehidupan ini tidak bisa misalnya dijadikan sebagai pencitraan gitu ya. Disetting dulu, orang lalu kagum-kagum itu tidak bisa begitu gitu? Tidak bisa begitu. Jadi justru itu yang semacam kayak begitu akan menjadikan sebuah dampak negatif terhadap dirinya dan masyarakat juga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perhiasan itu kan tempatnya saja tidak pernah ada di bawah, pasti di etalase. Dan orang yang mampu di dalam membeli perhiasan itu pasti mahal. Pasti orang mampu. Gak orang sembarangan. Tidak orang dan sembarangan. Apalagi kemudian perhiasan yang dimaksud di sini adalah bukan perhiasan dunia, yang hakikatnya adalah perhiasan yang memang di mindset diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki, yang telah melaksanakan perintah-perintahnya. Sebagaimana ini termaktub di dalam makolahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang luar biasa. Pasti satu tingkat masuk surga karena as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, betul. Iya, nama lengkap dari Abu Bakar itu sebetulnya adalah nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah. Kemudian dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah julukan dari Rasulullah saking jujurnya. Bukan hanya sekedar orang yang jujur, tapi piantunipun saking jujurnya. Iya. Saking ini sudah ya. Dan oleh Rasulullah anaknya diperistri sehingga Abu Bakar termasuk kategori sebagai apa?
mertua dari betul. Rasulullah, jelas sudah. Nah, Abu Bakar saking jujurnya disebut dengan as-siddiq. As-siddiq itu yahdi ilal birri. Artinya orang yang jujur itu pasti menunjukkan kepada kebaikan dalam hidup dan kehidupannya. Wa innal birra, dan orang yang baik itu yahdi ilal jannah. Pasti tempatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wah, kemudian Abu Bakar ini memberikan sebuah statement. Setiap seseorang yang ingin dalam hidup dan kehidupannya nanti ditempatkan oleh Allah pada tempat yang paling tertinggi, derajat yang paling tertinggi, maka harus bisa menjalankan dari apa yang kemudian disebut oleh beliau. Kata Abu Bakar, sama niatun zinatun li sama niatin. Jadi ada delapan sifat watak seseorang yang dimana menjadi sebuah perhiasan li sama niatin untuk 8 juga. Nah, nanti kita akan bandingkan ini dengan ini, oh jelas. Kemudian korelasinya dengan yang pertama tersebut, maka kalau klop berarti itu menjadi sebuah perhiasan. Perhiasan itu kewibawaan seseorang dalam hidup dan kehidupan. Yai, sebentar, sebelum masuk di ini yang pertama itu ada kata zina. Itu kan berbeda sekali dengan kata zina. Iya. Nah, ini ada ya-nya di situ. Ini ada tak marbutohnya. Tak marbutohnya. Iya. Zinatul muflihah misalnya itu. Itu beda dengan hiasi. Ada yang kemudian kalau yang namanya zina yang dilarang itu adalah juga termasuk kategori yang di dalam susunan begitu memang berbeda dengan yang dimaksud ini. Jadi zayyinu anfusakum berarti hiasi dirimu semuanya. Seperti kayak begitu itu. Maka yang dimaksud di sini perhiasan yang oleh Abu Bakar ini adalah perhiasan yang menjadi kewibawaan seseorang yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan jangan sampai kita misleading dengan kata zina yang lain. Iya. Atau salah arti. Tapi insya Allah kata-kata sebelumnya nanti bisa memberikan pengertian dan chemistry-nya tidak seperti yang konotasi yang jelek tadi. Pemirsa, kita sabar dulu sebentar karena kupasan ini cukup dalam yang akan disampaikan oleh Yai Ali Fauzi Shahib MSI dari Ubaya, bicara tentang perhiasan dalam kehidupan. Kita jeda dulu sebentar untuk menikmati beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, untuk Anda yang sekarang sedang bergabung sama kami di program Mutiara Islam Jawa Pos TV, kita baru di awal dari perbincangan ini, dan kita lanjutkan kembali segmen ini untuk menilik satu demi satu dari 8 perhiasan yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Perhiasan seperti apa sih yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu? Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang pertama adalah al-afafu zinatul fakri. Al-afaf itu artinya orang yang menjaga kehormatan diri. Itu adalah zinatun, menjadi sebuah perhiasan al-fakri. Al-fakri, dari? Kefakiran. Jadi yang dimaksud adalah orang fakir, orang miskin yang tidak memiliki kemampuan harta dalam satu konteks pandangan manusia secara keseluruhan, itu kalau seandainya dia tidak mengemis-ngemis, istilahnya kayak gitu, tidak meminta-minta, menjaga kehormatan dirinya, itu menjadi perhiasan dan kewibawaan yang luar biasa di sisi Allah maupun di sisi manusia. Betul. Jadi tidak ada aturan di dalam Islam itu kemudian meskipun itu tidak punya tapi meminta-minta. Itu makanya wajar
jikalau balasannya orang miskin itu adalah pemegang kunci surga. Nah, ya makanya, ya betul. Kan ada itu sebuah hadis. Nah, hadisnya apa? Kullu syai'in miftahun. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Wa kullu syai'in miftahun. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah. Dan kuncinya surga itu adalah hubbul masakin wal fuqara. Cinta kepada orang-orang miskin dan fakir. Siapa orang-orang fikir dan fakir yang kemudian memperoleh derajat surga ini adalah miskin dan fakir yang gak jaluan. Yang tidak memelas. Yang tidak memelas. Itu sama dengan dia menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah menghormati orang sedemikian. Ini bukan karena dia sombong ya. Apa yang disombongkan orang nggak punya apa-apa. Yang nggak punya apa-apa. Tapi tampil dia bahwasanya mengatakan dalam dirinya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya adalah segala sesuatu yang melata di muka bumi sudah diatur rezekinya oleh Allah. Kadang-kadang orang cicak saja, gitu loh. Yang dimana mohon maaf, rezekinya itu melayang-layang. Iya makanya. Kemudian itu Allah itu mendatangkan sendiri akhirnya dicaplok cetak berupa nyamuk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang sempurna, gitu loh. Padahal cicak juga tidak bisa terbang kan, gitu ya. Betul. Andaikan mohon maaf, manusia itu memiliki kepekaan yang sedemikian itu, maka tidak sampai dia akan meminta-minta. Menjaga kehormatannya, berkah dan rezekinya pasti ada. Ya itu tadi apa? Meyakini ayat wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Jadi pasti. Lah dengan kalimat lain bahwasanya orang yang meminta-minta itu dilarang dalam agama. Karena apa? Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas pemberi. Ya. Itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang ada di bawah minta. Ya itu mohon maaf. Orang miskin saja sebetulnya seperti kayak begitu menjaga kehormatannya akan diberikan derajat luar biasa oleh Allah. Apalagi orang yang betul-betul berada, mampu tidak minta-minta. Orang berada kan banyak yang minta-minta juga sekarang. Minta apa yang kemudian penjenengan sing menjabarkan. Enggak lah, tapi yang pasti merasa sendiri lah ya. Iya. Apakah selama ini kita masih merasa kekurangan? Iya. Kalau kurang terus ya itu manusia. Betul. Ya. Tapi nggak manusiawi lah kalau Anda minta terus. Minta nggak terus, pernah kasih. Iya. Jadi yang di atas-atas kadang-kadang ya saya minta. Nah, makanya. Eman, sering saya sampaikan dalam konteks makalahnya Sayyidina Ali. Ya. Kalau makalahnya Sayyidina Ali kan sudah siapa orang yang bersandarkan kepada harga diri, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, maka suatu ketika dia akan terhina. Tetapi itu semuanya nggak usah diminta. Allah sendiri yang akan tahu mana posisi Anda yang kemudian akan diberikan zinatul zinat tadi. Artinya apa? Perhiasan dunia. Dan perhiasan yang disebut dengan kewibawaan diri. Kewibawaan dia meskipun fakir tetap terhormat. Tetap terhormat karena surga kita tidak akan tahu mana yang kemudian kita terlebih dahulu masuk. Tapi kita mengatakan dan sering semuanya diukur dari segi kedudukan. Padahal manusia la fadla li ahadin ala ahadin. Tidak ada satu keistimewaan manusia satu dengan yang lainnya di muka bumi illa bittaqwa. Bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Betul. Nah, itu kan kaitannya dengan orang yang fakir, miskin dengan orang yang kaya. Jelaslah kalau dalam perhitungan nanti yang lebih lama yang mana yang dihisap. Konteks orang miskin itu memang ada hak rezekinya itu masih nyantol di orang kaya. Gitu loh. Jadi aslinya seperti orang miskin, you jangan minta-minta. Ini juga ujian bagi Anda berapa lama sih sebetulnya kan gitu ya di muka bumi ini berapa lama. Sementara you rezekimu masih ada nyantol di orang-orang kaya. Orang kaya pun juga ujian, mampu nggak memberikan kepada Anda. Jadi salah satu di antara rezeki orang kaya itu bisa jadi adalah kerannya itu dititipkan kepada orang. Kan saling sinergi akhirnya.
Lah kalau seandainya orang kaya mampu menyantuni orang miskin juga tidak minta-minta. Ini yang disebut sama-sama memperoleh kehormatan gitu. Iya, subhanallah. Jadi itu yang pertama. Kita lanjut kembali ya untuk yang kedua, perhiasan yang kedua. Iya, perhiasan yang kedua dan kehormatan yang kedua kata Abu Bakar adalah wasyukru, bersyukur itu adalah zinatun nikmah. Perhiasannya nikmat. Artinya begini Mas Isa, setiap individu manusia itu kalau sudah memperoleh nikmat, syukuro gitu loh. Ngerti ya siapa yang kemudian memberi. Betul. Kalau istilah bersyukur insya Allah tetapnya nikmat itu akan di track record kita. Track record. Iya, pokoknya track kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada syukur, on the track lah. Meskipun besar yang kita peroleh hakul yakin dan nonsen, kita akan memperoleh semacam kebahagiaan. Dan kenikmatan Allah meski itu adalah tambah bisa jadi adalah itu istidroj. Karena itu tadi betul. Jadi yang dimaksud adalah syukur itu hiasannya nikmat. Artinya orang yang memperoleh banyak rezeki itu cepat-cepat bersyukur gitu loh. Kalau tidak bersyukur menjadi azab kan gitu. Betul. Surat Ibrahim ayat 7. Lain syakartum la azidannakum. Betul. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ini berlaku untuk semua manusia. Betul. Tidak berlaku juga hanya orang yang kemudian kelihatannya punya nikmat jabatan, punya nikmat yang berhubungan dengan kekayaan, punya nikmat yang berhubungan dengan harta benda. Baik. Apakah ini juga berlaku bagi pemberian yang sedikit pun harus bersyukur ya? Betul, tidak dikasih sekalipun juga harus bersyukur karena nikmat yang lain masih banyak gitu. Ya? Iya. Baik pemirsa, kita masih cukup waktu untuk berbincang-bincang dengan Kiai Haji Ali Fauzi Shahib MSI dari Ubaya dengan tema perhiasan dalam kehidupan. Kita jeda dulu untuk kembali lagi hadir sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, dalam ujian hidup orang itu seringkali berhasil dalam ujian ketika dia itu berkekurangan secara harta, secara jabatan nggak punya atau apa. Dia mampu mensyukuri betapa Allah itu memberikan kasih sayang yang luar biasa. Belum tentu ketika dia itu diberikan harta, kekayaan, jabatan, malah gagal untuk bersyukur. Kan gitu ya. Artinya dalam kondisi apapun, alhamdulillahi bersyukur Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah. Atas nikmat Allah. Alhamdulillah ala wasyukrillah. Alhamdulillah fi kulli halin. Dalam keadaan apapun. Betul. Dan itu bentuk rasa syukur itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, perhiasan yang luar biasa. Jadi syukur itu sendiri adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nikmat apabila dimanage dengan baik maka akan menjadi rahmat. Tapi kalau nikmat disia-siakan, tidak ada syukurnya kepada Allah, tidak terima kasih kepada Allah, maka akan menjadi laknat. Laknat baidu minar rahmah, jauh dari rahmatnya Allah. Jauh dari rahmat Allah, dekat dengan api neraka. Iya, jadi kenyataan yang ada ini ujian besar. Jadi Abu Bakar ini kan makalahnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini kaya, keturunan bangsawan. Tetapi beliau tetap bersahaja, rendah diri. Dengan kalimat lain bahwasanya Abu Bakar ini terkenal dalam sebuah doa-doanya. Ini meski yang bersangkutan ini dinas sebagai ahli surga. Tetapi kenapa ya Allah engkau jadikan saya sebagai manusia? Tidak engkau jadikan semut saja. Setelah diinjak manusia maka selesai sudah. Saya engkau jadikan orang kemudian berada. Tatkala kemudian apakah saya nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadapan seperti kayak begitu. Beda dengan orang-orang sekarang. Orang sekarang soge titik
terus ngelirik yang lain. Gak tahu asalnya didukung sama pasangan-pasangan masing-masing. Lirik apa ini? Ngelirik lah ini yang dimaksud era milenial sekarang ini gitu. Rumput tetangga lebih seperti kayak gitu. Sudah. Kita itu kan harus menjaga pola hidup. Tapi begitu nikmatnya sudah banyak, kebanyakan syukurnya kurang. Ya. Tapi kakean pola. Kakean pola. Kakean pola. Iya. Baik, kita lanjutkan kembali tentang perhiasan dalam kehidupan. Baru dua ya. Yang pertama tadi ketika kita dalam kondisi fakir, kita tetap menjaga kehormatan kita, tidak minta-minta. Kemudian yang kedua, ketika kita miskin atau fakir pun kita tetap bisa menjaga diri bersyukur dengan kepada Allah Subhanahu wa atas taala. nikmat yang Allah berikan, terutama dalam sehat dan sempat. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Yang ketiga, kalau kita ingin memiliki sebuah perhiasan dalam kehidupan kita, kata Abu Bakar, wasobru, dan sabar. Itu zinatul bala, adalah perhiasannya kecelakaan atau perhiasannya musibah. Kenapa ini? Maksudnya adalah orang kalau kepingin derajat dan wibawanya tinggi, tatkala kena musibah, ya itu kudu sabar. Kudu sabar. Atau belum memperoleh jabatan yang diinginkan, kudu sabar. Kudu sabar. Atau yang jelas bahwasanya kalau Allah itu telah memberikan mungkin sedikit ujian sakit, sedikit ujian musibah dan lain sebagainya, adalah bentuk kasih sayang Allah. Mungkin ada bagian kehidupan kita yang kurang sabar. Padahal sudah dijelaskan di sana bahwasanya innallaha ma'as-sabirin. Lah, ini sering saya sampaikan bahwasanya orang yang tidak sabar itu susah menggapai cita-cita. Iya, ya contoh begini aja. Ini kan sering saya sampaikan beberapa episode sebelumnya ya. Kalau kita dalam perjalanan, di jalan itu tempat orang yang stres. Senggol-senggolan, tatkala kita dipotong, umpamanya kayak panas, gitu. Kebanyakan manusia, ini kan Abu Bakar ini mencerminkan kebanyakan manusia. Pas disalib seperti kebanyakan kepingin juga ikut menyalip begitu. Panas sudah. Padahal tatkala kita itu tahu salib menyalip itu hanya ada di sirkuit, gak di perjalanan. Kalau di perjalanan seperti kayak begitu, yang menang orang yang sabar. Nah, tatkala kita berada di atau kata orang Jawa stopan atau lampu traffic merah, light, traffic lights. Nah ini nanti kita akan tahu orang yang nyalip itu tadi. Loh, ini orang yang nyalip tadi mesti berada di jajar, banyak berada di dekat kita lagi ya. Wong nyalipo seperti apapun di depan ada lampu merah. Sementara kita meskipun pelan-pelan akan bersama dengan dia. Nah, ini contoh. Dan orang yang sabar itu tidak akan memiliki sebuah orang yang tidak sabar, emosionalan, tidak memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah maupun di sisi manusia. Betul. Makanya kata Rasulullah, as-sabru sitrun minal kurub. Jadi artinya adalah sabar itu adalah penghalang daripada mara bahaya. Daripada apa? Kecelakaan. Karena potensi orang yang sabar dengan orang yang emosionalan, prosentasinya tentu untuk urusan keselamatan ya lebih besar orang yang sabar. Untuk gitu. Keselamatan, Betul. Tapi untuk kecelakaannya. Makanya kata siapa? Kata Abu Bakar, bahwasanya sabar itu adalah perhiasannya musibah. Iya. Jadi orang yang bersabar itu mampu menahan diri. Iya, pasti derajatnya tinggi. Derajatnya tinggi. Ibarat orang yang sudah kena ketimpa tangga lah, atau orang yang kemarin itu banyak kontestasi pileg. Terus kemudian tidak jadi, misalnya kayak gitu, sudah habis uang banyak. Ya anggap aja itu adalah sedekah. Iya,
Balekno aja nanggone Gusti Allah, kan itu ayatnya jelas. Idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, iya. Ya kalau itu dia mampu menyadari bahwa iya ya, saya memang belum waktunya atau takdir saya memang belum jadi di situ ya Atau sudah. orang yang paling cerdas adalah bisa jadi Allah itu mensucikan daripada harta saya. Betul. Yang dimana selama yang saya pakai itu mungkin ada yang kotor sehingga dengan jalan ini disucikan. Nah, ngaji hikmah yang seperti itu loh ya. Itu kan susah ya kalau orang itu ya, tidak susah. terlatih ya. Kadang-kadang yang menimpa diri kita sendiri juga susah. Mas, ini kan kita memang dianjurkan watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Muhasabah lah Iya, saling menasehati. Bukan berarti kita itu orang yang super. Nah, gitu. itu, baik. Tapi ayatnya tetap ya, bahwasanya innallaha ma'as-sabirin, as-sabru jamil. Itu kan berlaku gitu, untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya, termasuk saya ngomong berdua iki gitu loh. Iya. Bisa kita jeda dulu sebentar dan Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Pos TV. Pemirsa, hari ini saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Ali Fauzi Sahib MSI dari Ubaya bicara tentang perhiasan dalam kehidupan. Ini berangkat dari makalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dalam kitab apa kalau kita mencari referensinya ya? Dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ya. Dan pemirsa boleh dibuka-buka. Ada makalah yang luar biasa tentang 8 perhiasan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang itu mengarah kalau orang itu betul-betul bisa memilikinya akan menjadi sebuah kehormatan. Yang miskin atau yang fakir tadi menjaga dirinya untuk tidak minta-minta kan itu ya yang pertama tadi. Sampai dengan yang ketiga, yang terakhir tadi adalah sabar itu perhiasan bagi orang kena musibah. Baik. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya yang keempat kata Abu Bakar, dan ini sebetulnya Abu Bakar itu ingin tahadus, menceritakan sebuah pengalaman. Tapi kenyataan yang ada, kalau memang betul-betul kita mampu menjalani, perhiasan menjadi perhiasan, menjadi kehormatan. Bukan kehormatan yang diminta, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat itu adalah tawadhu. Tawadhu itu artinya orang rendah hati. Rendah hati. Bukan rendah diri. Nanti ada lagi yang rendah diri. Ada lagi ya. Iya. Jadi tawadhu zinatul hasabi. Itu menjadi perhiasan bagi para keturunan terhormat. Keturunan yang dianggap tinggi di masyarakat. Apa maksudnya kan gitu? Kalau kita itu memang dinas oleh Allah, dijadikan sebagai orang yang punya nasab atau punya garis keturunan. Iya, hasab. Itu juga sama, nasab keturunan daripada para tokoh ataupun yang dihormati. Kita sebagai anak cucunya, itu kalau seandainya tetap rendah diri. Itu loh maksudnya kayak gitu. Itu hebat. Kehormatan yang luar biasa di sisi Allah, bukan hanya dihormati manusia, tetapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilarang dalam Islam sebetulnya kita membanggakan keturunan-keturunan yang dulu itu, gitu loh. Yang sempat viral jadi ramai di mana-mana. Iya. Gak usah disebut loh ya. Nanti daripada murup mana ya? Iya, murup mana polemiknya. Tapi yang jelas bahwasanya Allah itu mencintai orang yang kemudian berprestasi. Tidak kemudian karena daripada para nenek moyangnya. Gitu. Jadi Allah itu kan dalam Al-Quran juga menegaskan orang yang mulia di sisiku. Iya.
itu kan bukan karena harta bendanya, Iya. bukan karena keturunannya, bukan. Atqakum. Iya. Karena ketakwaan seseorang. Ketakwaannya itu. Nah, Inna- ini tidak banyak juga disadari oleh manusia, Ya. tapi kebanyakan ujian kehidupan seseorang memang di situ. Padahal dia sebetulnya hidupnya biasa-biasa. Iya. Hidupnya juga tidak terlalu melambung, bahkan ibadahnya juga tidak terlalu baik. Tapi dulu keturunannya orang yang bangsawan, yang ini umpamanya kayak gitu. Masih aku keturunannya deh. Aku kalau seperti kayak begitu, mohon maaf, itu berarti ada unsur sombong. Sombong. Nah ini dilarang di dalam Islam. Tatkala orang yang sedemikian itu sebetulnya sama dengan rendah. Merendahkan diri. Iya, Justru Allah tidak mengangkat derajatnya, manusia juga tambah menyepelekan sebetulnya. Iya. Karena apa? Itu bapakmu, itu adalah kalau seandainya di sana itu adalah nenekmu, Nenekmu, awakmu adalah keturunan yang ketujuh, miskin. Kan gitu dalam hati, gak mungkin dia akan ngomong. Kalau apa? Tambah ngamuk. Loh, tapi gak disebutkan. Iya, iya. Setiap individu manusia mesti seperti kayak gitu. Aslinya rendah, tapi dia masih menteng kelek Iya, seolah iya. itu adalah Tepuk dada iki loh. iya, iki loh. Keturunannya. Atau nasab daripada orang-orang yang Orang-orang tertentu ya. terhormat. Iya. Baik. Nggih, kita lanjutkan kembali. Masih ini cukup banyak ya yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Moga ya. Selanjutnya yang Kelima ya. kelima. Nggih. Wal hilmu zinatul ilmi. Artinya adalah ini beretika. Wal Ilmu itu sopan santun. Nggih. Atau dalam bahasa lain biasa-biasa saja. Orang yang tinggi Iya, ilmunya. itu adalah menjadi perhiasan Ya. al-ilmi. Orang bagi yang orang berilmu. yang berilmu. Maka kalau ada orang berilmu, tingkatannya tinggi, Ya. tapi sopan santunnya tinggi, malah diangkat luar derajatnya biasa, oleh Allah. betul. Kita semuanya sepakat kan? Ya. Sepakat, iya. Tetapi kalau seandainya pinter titik, Godaan wah, ini. sopo siro, sopo. Itu. Lah iki kemudian akhirnya bingung nosus kayak gini gitu loh. Oh, sesus bulat. Jadi wala tusair khaddaka linnas. Jadi kita tidak boleh membosongkan darah. Wala tamsi fil ardi maroha. Tidak boleh kita itu sombong. Apalagi kita punya ilmu sedikit tapi orang lain dianggap bodoh. Nah, Padahal sebetulnya dalam Islam justru orang yang pandai itu semakin tambah pinter tambah menunduk. ya seperti Yang padi itu ya. Filosofinya seperti itu. tambah berisi ilmunya itu gitu, Betul. tambah tawadhu. Itu samping tawadhu juga al-hilmu itu tadi artinya sopan santun, etika akhlaknya luar biasa. Siapa yang harus ditiru supaya derajatnya juga sama-sama tinggi ataupun paling tidak menyamai Rasulullah. Loh, Tapi biasanya memang innaka gitu ya. la'ala khuluqin azim. Orang yang ilmunya cekak, mohon maaf. Saya tidak mengatakan bodoh gitu Iya. ya. Itu biasanya paling ramai sendiri itu. Iya, betul. Tapi banyak juga orang yang semakin pandai Ya. itu semakin sombong. Ada juga Tapi seperti ini itu. adalah satu fenomena memang. betul. Dalam satu konteks kehidupan Allah menciptakan bermacam-macam watak. Karena itu kan pengalamannya Abu Bakar As-Siddiq itu patut kita tiru bahwa Iya, dia pandai. ini kan menceritakan Iya, apa pengalamannya. perjalanan hidupnya Tahaddus ya. binikmahnya. binikmah. Beliau pandai. Pandai. Beliau mertua Rasulullah. Mertua Rasulullah. Beliau adalah sahabat pengganti Rasulullah yang pertama. Betul. Dipilih secara demokratis. Mhm. Beliau adalah keturunan bangsawan. Tapi alhamdulillah beliau apa? Meskipun pendakwa juga. Karena sehabis Rasulullah kan Abu Bakar. Abu Bakar. Siapa yang mendakwakan Islam? Abu Bakar. Bakar. Tapi tetap low profile. Low profile. Rendah diri. Beretika dan santun kepada siapa saja. Termasuk ilmunya, ini kan luar biasa. Wong selama hidup mendampingi Rasulullah kan gitu ya, kemana-mana. Jadi orang yang pertama yang ada di sisi Era Rasulullah. sekarang ini, Mas Isa, itu banyak orang pandai untuk berbicara, tetapi dia sendiri tidak bisa mengatakan. Waduh. Sehingga Ini berarti- kemudian dosanya juga lebih besar. Iya. Bukan kehormatan yang ya. Meminta kehormatan boleh sah-sah silakan urusanmu. Tapi urusan syariat bahwa engkau itu rendah di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Siapa itu?
kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Masya Dia Allah. mengatakan apa yang tidak dilakukan ya. Iya betul. Baik, pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV dan program ini hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sebentar untuk melihat kembali beberapa pesan berikut. Setelah itu kita lanjut kembali bahasan tentang perhiasan dalam kehidupan. Ini segmen piro wisan? Pemirsa, perhiasan dalam kehidupan seperti makalah yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini patut kita teladani bersama karena ini real dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan kehormatan yang sesungguhnya, yang kata Yai Ali Fauzi Sahib tadi di awal-awal, tidak disetting atau tidak dijadikan konsumsi publik atau istilahnya pencitraan gitu, ini akan menambah kemuliaan kita dalam kehidupan. Kehormatan kita dalam kemuliaan yang berdasarkan hidayah, berdasarkan nur cahayanya Allah yang masuk di dalam pribadi seseorang tersebut karena telah melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan experience-nya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baik, ini menginjak yang ke-6 kalau nggak salah dari 8 hal perhiasan yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang ke-6 ini Abu Bakar memberikan statement begini. Wattadallulu zinatul muta'allim. Artinya adalah orang yang merendahkan diri. Lah ini yang merendah tadi rendah hati, tapi rendah ini adalah merendahkan diri. Yeah. Itu akan menjadi sebuah perhiasan. Adalah sebuah perhiasan juga bisa dikatakan seperti kayak begitu. Bagi apa? Al-muta'allim, pelajar. Maksudnya apa? Seorang yang kalau seandainya kepingin sukses di kemudian hari, kalau seandainya kita itu jadi pelajar atau anak-anak kita yang sedang mondok, yang sedang belajar di perguruan tinggi, maka kalau yang bersangkutan itu betul-betul pelajar, harus apa? Harus rendah diri. Artinya begini, kalau disuruh gurunya juga mau, disuruh kiainya ngawulo juga, ngawulo ing dalem. Yeah. Nah, yang saya tahu, kebanyakan ini beberapa loh yang duduk di Senayan, ada yang jadi menteri. Saya tahu untuk track record mulai dulu waktu di pondok ada beberapa teman. Tapi alhamdulillah dulu saya lihat itu sering mijeti Pak Yai, gak sungkan-sungkan. Padahal dia anaknya orang berada gitu loh. Iya, iya. Kemudian menyapu dan ngepel rumah dalam. Dilihat sama teman-temannya. Dia di teman yang lainnya diajak bersama-sama nggak mau. Nah kayak begitu banyak. Kalau seandainya jadi pelajar, sekali-sekali jadikan panglima yang namanya itu guru kiai kita. Ana abdun man alamani kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yeah. Saya ini adalah kawula hambanya seseorang yang mengajari saya walau harfan wahidan, walaupun satu huruf. Nah, walaupun satu huruf. Artinya seorang yang kemudian pernah mengajari kita satu huruf saja, Ali itu begitu hormatnya kita. Luar biasa. Makanya harus kita hormati ya. Betul, kalau kepingin ilmunya manfaat. Bukan hanya manfaat, tapi martabat, menjadi perhiasan dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Jadi ada istilah di pondok itu ngalap berkah. Itu termasuk itu ya artinya. Iya, tidak jadi hitung-hitungan. Artinya siapa yang dekat dengan kiai pasti suatu ketika dia paling tidak itu adalah jadi ustadz. Bahkan yang lebih banyak itu lebih dari kiainya. Iya. Makanya di sana kalau kita itu belajar ya meskipun di usia kita tua gini kan belajar juga. Kata Ali itu begini, ini kata Ali ya. Tapi Abu Bakar sudah menceritakan lebih dahulu gitu loh. Artinya Ali itu kan di Trademerk
sama Rasulullah sebagai pintunya ilmu ya. Katanya begini, ala la tanalul ilma illa bisitatin. Tidak akan diperoleh itu ilmu Ya. illa bisitatin kecuali 6 perkara. Ahaduma. Salah satunya atas 6 hal maksudnya ya. Iya. Salah satunya irsyadu ustadzin. Iya. Tunjuk atau bisa ada yang mengatakan hormat kepada siapa? Ustadz, guru, kiai yang membimbing itu. Makanya dari itu sebagai seorang pelajar nggak boleh kemudian belum apa-apa. Tapi karena dia di rumah selalu dibangga-banggakan, lantas di sana nggak mau, misalkan disuruh Pak pihak pondok, ini ada maksudnya. Jadi bukan berarti ya pokoknya tidak kekerasan ya, istilahnya dalam satu konteks kalau seandainya disuruh mijeti kiai ini, pijetono, lo nek kepengin seperti kayak gitu, contohnya banyak orang yang sukses dan juga menjadi tokoh bangsa sekarang itu lebih banyak, dulu itu adalah betul. Luar biasa. Sekarang ini kan ada apa pergeseran nilai. Iya. Sejak ada apa alat ini setan kepeng komunikasi digital dan lain sebagainya. Digital ini. Ada yai yang minta dipijitin sama santrinya, dikira ini yai kok memperkejakan atau apalah gitu ya. Sehingga ini masyarakat awam menjadi salah persepsi, salah tanggap terhadap itu semua. Tapi Pak insya Allah Mas Isa, yang sedemikian itu sebagian kecil. Tapi kebanyakan ini adalah kalau santrinya itu mengerti, justru inisiasi itu dari datang dari santrinya. Yang dimaksud ini adalah santrinya itu tahu posisi sehingga kemudian ini tadi tradisi ya ibaratnya gitu ngalah barokah itu. Akhirnya kemudian sebetulnya ndak ada waktu yang sibuk, misalkan longgar sedikit, kemudian sowan kepada sambil misalnya umpamanya membantu bersihkan keluarga dalam ataupun mungkin sampai mijeti tadi ya, sambil menimba ilmu. Lah ini yang kontak langsung yang kemudian akhirnya luar biasa kemanfaatannya di kemudian hari. Banyak ulama-ulama besar atau tokoh-tokoh besar itu dulu mondoknya nuakal kata orang gitu kan itu ya. Insya Allah saya ngomong itu juga iya karo-karon ya. Dan itu dapat berkahnya yai luar biasa. Iya kalau sekarang sanyo semuanya, pam. Dulu kan krek. Pakai apa itu istilahnya? Kalau dihukum juga ya, senggol. Harus sampai kolam itu harus sampai penuh. Masya Allah. Tapi ternyata yang kayak gitu-gitu itu yang saya lihat manfaat, luar biasa. Kehidupannya terangkat. Saking dilarang oleh produser ini untuk menyampaikan orangnya. Jadi istilahnya betul, Masya Allah. Baik, bisa Yai. Tahan dulu sebentar ya, masih ada satu segmen lagi yang akan kita bahas untuk kita lanjutkan tentang 8 perhiasan dalam kehidupan yang disampaikan dari makalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita jeda dulu saat lagi, setelah pesan-pesan berikut kita lanjut kembali. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sampai sekarang masih bersama kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansari sekarang mendampingi Kiai Haji Ali Fauzi Sahib MSI dari Ubaya bicara tentang perhiasan dalam kehidupan. Masih ada 2 makalah lagi yang akan disampaikan Yai, ini dari kitab Nasail Ibad. Ya berangkatnya memang dari makalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oke, monggo Yai. Baik, yang ketujuh, Masya Allah, ini banyak juga di dalam kehidupan bermasyarakat dan sangat menyentuh hati apabila kita resapi. Ini, apa itu? Watarkul minnatu, orang yang meninggalkan kebiasaan
menyebut-nyebut prestasi, Ah, menyebut-nyebut kebaikannya, kebaikan. ya. Itu adalah zina, bisa menjadi perhiasan, al-ihsan, kebaikan, bagi kebaikan. Artinya orang yang baik itu adalah orang yang tidak dan meninggalkan, maksudnya Untuk menyebut-nyebut menyebut-nyebut pernah apa ini, saja, pernah ini, pernah iya, itu ya. kebaikannya. Kebaikannya. Betul. Makanya dalam sebuah hadis yang pernah saya sampaikan, itu malah celaka. Celaka orang yang punya watak seperti kayak gini. Iya, membangga-banggakan Iya. dirinya sendiri. Celaka, kecelakaan, dan akan memperoleh musibah besar. Siapa? Adalah zikrul hasanati al-madiyah. Orang yang senantiasa menyebut Mengingat-ingat. prestasi-prestasinya di masa lampau. Padahal aku bilat amrudat, belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diomong-omongkan. Sudah dia ngomongkan. Ini gak boleh. Tapi kalau seandainya kita bisa meninggalkan, maka menjadi perhiasan. Iya. Ayolah kita kejar apa yang dimaksud kehormatan di sisi Allah itu loh. Jabatan atau pangkat golongan yang sebenarnya di Iya. sisi Allah. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu adalah simbol ataupun kehormatan bagi orang yang baik. Kalau kita ingin jadikan baik, tinggalkan itu, maksudnya kayak gitu. Tinggalkan apa? Nyebut-nyebut seperti tadi. Ya berarti kebaikan ini luas. Mungkin yang namanya keturunan atau nasab tadi itu pun juga masuk di Bagian sini. dari ini ya? Bagian. Tapi harus ditinggalkan seperti kayak gitu. Ini penekanannya harus ditinggalkan. Ya, Siapa? menara itu Iya. kalau bukan saya, Enggak jadi. Pada saat itu sing kowe pakai juga duitmu, bukan duitmu dewe. Wah, orang kan akan merendahkan seperti itu gitu loh. Betul. Akhirnya iya. Iya. Jadi kalau seandainya natural saja, inilah orang baik, kata Abu Bakar. Ya, ya. Itulah orang yang terhormat. Orang yang kemudian memiliki semacam kewibawaan yang sebenarnya. Betul. Bukan disetting-setting. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan watak yang sedemikian itu, tetap terus tiada hentinya, bangga bila dipuji sama orang, Habislah sudah. blunder Blunder. dalam kehidupannya. Ini blunder itu yang dari Madiun, roti. Itu blunder. Itu blunder dari Gresik juga. Oke. Iya. Baik. Ada satu lagi untuk Iya. yang ke-8 dari makalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Monggo ya. Baik, mengingat waktu jamaah, Iya. maka mari kita ambil kesimpulannya dan pointersnya saja yang penting-penting. Yeah. Kita catat dari mulai 1 sampai 7 tadi. Ini adalah betul-betul merupakan satu nilai derajat yang tinggi di sisi Allah maupun di sisi manusia. Dan insya Allah orang-orang yang model memiliki perhiasan kehidupan semacam kayak begini ini akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli jannah. Amin. Baik, yang ke-8, kata Abu Bakar As-Siddiq adalah ini yang sering kita bicarakan, tetapi pun juga masih kebanyakan kita ini menganggap sepele. Apa itu? Ada wal khusyu'u zinatus sholah. Orang yang tenang, orang yang khusyuk. Dalam sholat. Khusyuk apa saja. Ya. Itu adalah perhiasannya orang sholat. Maksudnya Maksudnya gimana? adalah orang yang sholat itu nek kepingin mempunyai derajat tinggi di sisi Allah, khusyuk gitu loh maksudnya kayak gitu. Jangan seenaknya sendiri. Iya, Kan kebanyakan orang ya juga seenaknya sendiri. Pokoknya asalkan melaksanakan kewajiban, tidak berilmu. Sahnya sah saja. Tapi ingat, Allah berfirman, wasta'inu bisobri wasolah. Jadikan sabar dan sholat itu menjadi penolong dalam hidupmu. Nah kan gitu ya. Tapi fa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Maka apa ini sesungguhnya amat berat. Yang namanya sabar sama sholat itu menjadi penolong hidup. Tapi Kecuali bisa menjadi orang yang khusyuk. illa alal khosiin, kecuali orang-orang yang Khusyuk dalam sholat. khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang khusyuk betul-betul diilmoni dalam kapasitas sholat, itu akan menjadi pelita hidup, perhiasan hidup, juga akan menjadi kewibawaan di masyarakat.
Mudah-mudahan kita bisa belajar dari makalah yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun mungkin saya kuatnya hanya 1, saya 2, 3. Tapi ya itulah dari posisi kita masing-masing ya. Yang sekarang ini diuji dengan kekurangan dalam harta. Kita tidak minta-minta. Itu kita menjadi terhormat. Kemudian kita punya nasab. Ini adalah keturunannya ini tanpa kita menyebutkan itu, membangga-banggakan itu menjadi poin tersendiri ya, tergantung dari posisi kita sebagai kita anak keturunan siapa dan seterusnya. Baik, Yai mengakhiri program kita, mohon doanya supaya ilmu kita lebih barokah lagi. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yunfa wa min haula'il arba. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qada wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karrim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Yai Ali, terima kasih sekali lagi untuk kajiannya pagi hari ini. Dan pemirsa, kami juga terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami di program Mutiara Islam Jawa Post TV yang hadir setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini saya Isa Ansari mendampingi Kiai Haji Ali Fauzi Sahib MSI dari Ubaya. Juga harus segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.